Islam Jamaah bahwa imam itu adalah penghalal hidup. Artinya gimana? Orang kalau nggak punya imam, hidupnya tidak halal. Baik. Ajaran bahwa hidup tidak halal bila tidak memiliki imam atau amir adalah salah satu pemahaman utama Islam Jamaah terkait masalah keimaman atau keamiran. Dengan hidup yang halal, maka semua kebaikan yang dikerjakan bernilai ibadah, atau dalam istilah mereka, kiprahi jadi ibadah. Apa kiprah dari ibadah itu? Nah, perbuatan, pekerjaan yang kelihatannya main-main itu bisa jadi ibadah karena apa? Hidupnya halal. Ya, orang sepedahan jadi ibadah, orang main bola jadi ibadah, orang off-roadan jadi ibadah. Nah, senam barokah jadi ibadah, joget-joget jadi ibadah. Kenapa? Hidupnya sudah halal. Nah, sebaliknya bila hidup tidak halal, kebaikan apapun yang dikerjakan tidak ada nilai ibadahnya, atau dalam istilah mereka ibadah jadi kiprah. Nah, bahkan tidak jarang dai-dai mereka mengatakan orang luar, begitu biasa mereka menyebut muslim di luar kelompok mereka, mereka lebih hina daripada babi dan anjing. Sebab apa? Sebab babi dan anjing walaupun keduanya adalah hewan haram, tapi hidupnya masih halal. Sedangkan orang luar hidupnya saja sudah tidak halal. Betul? Nah, jadi babi, anjing, walaupun itu hewan haram, tapi hidupnya masih halal. Nah, orang luar hidupnya saja tidak halal, maka lebih buruk daripada babi dan anjing. Baik. Mereka juga membandingkan ibadah di dalam jamaah mereka dengan di luar jamaah mereka seperti hubungan laki-laki perempuan di dalam pernikahan dengan hubungan di luar nikah. Orang itu kalau punya imam, nah ibaratnya hubungan suami istri atau hubungan laki-laki dan perempuan yang dibangun di atas pernikahan. Apapun yang dikerjakan jadi ibadah. Tapi kalau nggak punya imam, nah ibarat laki-laki dan perempuan berhubungan di luar nikah, apapun yang dikerjakan jadi dosa. Dasar utama pemahaman ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lafadznya, la yahillu an yankihal mar'ata bi talaqin ukhra wala bi talaqi ukhra wala yahillu li rajulin an yabi'a ala bai'i sahibihi hatta yadharah wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin yatanajatsnani duna sahibihima. Artinya, tidak halal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat mencerai perempuan yang lain. Tidak halal seorang laki-laki berjual beli, mengalahkan jual beli temannya atau saudaranya sampai dia meninggalkannya. Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu gurun bi ardi falat atau bi falatin minal ard, artinya di sebuah gurun. Artinya apa? Sedang bepergian jauh. Kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir mereka. Maksudnya apa? Pimpinan selama dalam perjalanan. Dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di suatu gurun. Apa tadi maksudnya? Sedang bepergian jauh. Dua orang dari mereka berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lainnya atau meninggalkan teman keduanya. Dalam ceramah-ceramah pemantapan Islam Jamaah biasanya hadis ini hanya dikutip sebagian, yaitu bagian lafaz wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Nah, dan diterjemahkan bagaimana terjemahnya atau keterangannya? Nah, keterangannya begini, tidak halal tiga orang berada atau hidup di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir. Lihat terjemahnya. Tidak halal tiga orang berada atau hidup di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amirnya. Ini kalau
dalam ceramah-ceramah lisan seperti itu. Ya, tapi kalau dalam ceramah yang tertulis biasanya lebih hati-hati mereka menerjemahkannya. Biasanya tetap diterjemahkan tidak halal 3 orang berada di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir. Tapi tetap dijelaskan. Artinya apa? Tidak halal, nggak halal hidupnya. Terjemah tidak halal hidupnya ini lalu mereka perdalam pengertiannya. Pengertiannya gimana? Kalau hidupnya saja tidak halal, berarti tidak sah Islamnya atau kafir. Nah, kenapa? Wong hidupnya saja nggak halal kok. Sebab kalau hidupnya saja sudah tidak halal, maka apapun yang dikerjakan termasuk Islamnya pasti sia-sia. Di antara beberapa kekeliruan mencolok dalam penerjemahan dan penafsiran hadis ini adalah oleh Islam Jamaah adalah yang pertama, tidak adanya kalimat dalam potongan hadis tersebut yang bila diterjemahkan menjadi tidak halal hidupnya. Ya, bisa keluar terjemah tidak halal hidupnya itu dari mana nyantolnya itu. Ya, gak ada kalimat dalam potongan hadis itu yang bisa diterjemahkan begitu. Tidak halal hidupnya. Yang kedua, apabila hadis tersebut dikutip secara lengkap, maka dapat dipahami dengan mudah bahwa arti lafadz la yahillu dalam hadis tersebut menunjukkan tidak halalnya perbuatan, bukan tidak halalnya hidup. Sebab dalam hadis tersebut terdapat 4 lafadz la yahillu. Gimana? Tadi la yahillu ay yankihal mar'ata bi talaqi ukhra wa la yahillu rajulin ay yabi'a ala bai'i sahibihi hatta yadharahu wa la yahillu li 3 nafarin yakununa bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum wa la yahillu li 3 nafarin yakununa bi ardi falatin yatanajatnani duna sahibihima. Ada berapa? Ada 4 lafaz la yahillu. Bila salah satunya mereka maknai tidak halal hidupnya, maka yang lain juga harus diartikan tidak halal hidupnya. Kalau yang satunya dimaknai tidak halal hidupnya, yang lain tidak, berarti mengartikannya gimana? Enggak konsisten. Dan bila kalimat tidak halal hidupnya artinya sama dengan tidak sah Islamnya atau kafir, maka juga mereka harus mengatakan laki-laki yang menikahi perempuan dengan syarat harus mencerai istrinya, maka hidupnya tidak halal, Islamnya tidak sah atau kafir. Begitu pula yang berjual beli yang mengalahkan saudaranya dalam jual beli. 2 orang yang berbisik-bisik dengan meninggalkan temannya dalam keadaan sendiri, semuanya hukumnya apa? Tidak halal hidupnya, semuanya hukumnya kafir. Ada nggak yang bisa mengatakan begitu? Ada 3 orang yang 2 ngobrol, yang 1 ditinggal, berarti orang ini sudah nggak halal hidupnya, orang ini sudah kafir. Begitu bisa nggak dikatakan begitu? Nah, ketiga, terjemah atau penafsiran tersebut secara terang bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sah atau yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ketika mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik,
Perhatikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kapan sampai kapan? Sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka mau menegakkan sholat, mereka mau mendatangkan zakat. Kalau mereka sudah melakukan ini, Rasulullah mengatakan gimana? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Berarti mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya Islam. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang telah dilindungi darah dan hartanya dengan bersyahadat, salat, dan zakat. Ya enggak? Orang yang sudah bersyahadat, salat, dan zakat dilindungi darahnya, dilindungi hartanya. Berarti hidupnya halal apa enggak? Berarti hidupnya halal apa enggak? Kalau darahnya dilindungi, hartanya dilindungi, hidupnya halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal. Nah, terus bagaimana tadi? Nah, bisa ada terjemah kalau tidak punya imam, hidupnya jadi enggak halal, Islamnya jadi enggak sah. Kalau orang sudah dilindungi darah dan hartanya, Islamnya sah apa belum? Sah. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan, gimana? Potongan hadisnya diterjemahkan secara keliru. Kemudian hadisnya biasa hanya dinukil atau dikutip sebagian. Ini kalau kita lihat model seperti ini indikasi adanya apa? Kesengajaan. Ya, ini adalah indikasi adanya kesengajaan. Baik. Nah, sengaja dipotong sebagian, kemudian sengaja diartikan dengan arti yang salah. Sebab apa? Seandainya hadis ini dinukil secara utuh atau dikutip secara utuh, nggak bisa lagi diartikan begitu. Ini. Nah, kalau orang mau mengartikannya tidak halal hidupnya, terus berarti kafir, berarti Islamnya nggak sah. Ketahuan kalau hadis ini dinukil secara utuh. Orang yang awam pun juga mereka ngerti. Kalau la yahilu diartikan tidak halal hidupnya atau kafir atau tidak sah Islamnya dan seterusnya, berarti orang kalau dia mau nikah tapi calon istrinya punya syarat, saya mau dinikahi, tapi syaratnya istrimu diceraikan dulu, berarti orang ini sudah kafir dong, berarti orang ini murtad dong. Ya. Terus kalau ada orang di pasar dagang, cara dagangnya merugikan cara dagang saudaranya. Ada saudaranya sedang nawarkan dagangan kangkung 1 ikat 1.000. Dia panggil yang ditawari. Nah, sini Mbak di tempat saya aja. Nah, 2.000 3 ikat. Nah, orang kayak gitu udah kafir itu. Sudah nggak halal hidupnya. Jadi begitu. Nah, kalau ada orang bertiga, kemudian yang 2 ngobrol, yang 1 dibiarkan domblong. Nah, berarti yang 2 ini sudah nggak halal hidupnya, sudah nggak sah Islamnya, sudah kafir. Nah, dari sini kan ketahuan kan, kok gampang banget mengkafirkan orang ya. Nah, jadi inilah salah satu dalil mereka mengatakan kalau nggak punya imam, Islamnya tidak sah, hidupnya tidak
halal. Nah, makanya mereka mendirikan keimaman secara asal-asalan dengan alasan apa? Daripada Islamnya tidak sah, daripada hidupnya tidak halal. Nah, bahkan dibikin narasi yang dramatis. Seandainya Bapak Imam tidak bersedia untuk dibaiat, nah, berarti kita nggak punya imam lagi, berarti Islam kita nggak sah, berarti ada hidup kita nggak halal. Masya Allah, imamnya jadi pahlawan besar. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di malam Sabtu yang akan datang kita masih punya pembahasan, yaitu bahwa imam bukan orang yang maksum. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.